Nah, jadi itu teman-teman ya, pengaruh perkembangan generasi itu sangat mempengaruhi tren yang terjadi pada penulisan sebuah novel ya. Yaitu tadi saya sudah jelaskan, per tiap generasi itu mempunyai tema topiknya sendiri-sendiri untuk novel yang dibaca gitu. Nah, kemudian sekarang pengaruhnya terhadap penulis ya, kan ya otomatis dengan pembaca yang selalu berubah trennya sesuai dengan generasinya, penulis tentu harus menyesuaikan diri dengan tren tersebut ya, terutama penulis yang lintas generasi. Artinya misalnya penulis kayak saya kan, saya penulis generasi X ya. Yang saya kan sekarang mungkin banyak menulis tidak hanya untuk generasi X, tapi untuk generasi Y dan generasi Z juga gitu kan. Nah itu tentu harus ada proses penyesuaian yang harus dilakukan gitu. Nah mungkin kalau bagi penulis sekarang generasi Z yang umur 20-30 tahun sebagai penulis, dia tidak perlu melakukan penyesuaian tertentu ya, karena mungkin yang dia tulis adalah apa yang ada di generasinya ya. Sementara kalau yang generasi X dan Y sebagai penulis, yang itu sudah harus menyesuaikan dengan perkembangan sekarang yang sudah didominasi oleh pembacanya oleh generasi Gen Z dan juga Gen Alpha ya gitu. Jadi itu teman-teman, gimana pengaruh terhadap penulis dengan adanya perkembangan generasi yang berpengaruh terhadap tren sebuah novel, itu juga berpengaruh pada beberapa hal. Yang pertama adalah penulis tentu harus beradaptasi teman-teman ya dengan perkembangan audiens ya. Ya otomatis misalnya saya gitu kan, saya kan ya generasi X. Memang yang saya tulis ini kebanyakan sih kisah percintaan, pernikahan ya. Jadi kalau pernikahan kan seminim-minimnya di Indonesia. Di Indonesia sekarang kan sudah semakin tua ya umur menikah ya. Mungkin sekarang umur 25 tahun, 30 tahun menikah itu sudah satu yang umum ya. Sehingga itu kalau umur 30 kan itu sebetulnya udah masuk ke Gen X ya, Gen Y ya. Kelahiran 80 sampai 96 gitu. Jadi itu masih dekat dengan generasi saya. Kan Gen saya Gen X menulis cerita pernikahan, ya itu lebih banyak didominasi oleh tokoh-tokoh di Gen Y, masih dekat ya dibanding kalau saya menulis cerita kehidupan kisah pacaran remaja SMA misalnya, ataupun kisah pacaran mahasiswa saat ini yang adalah Gen Z ya. Jadi otomatis kan itu beda dua generasi dengan saya, sehingga proses adaptasinya tentu akan lebih banyak ya kan. Tapi kalau saat ini saya lebih fokus menulis novel yang bercerita mengenai kehidupan pernikahan seperti ini, novel setengah abad, kemudian novel Istri Salihah, kemudian novel Merawat Takdir Cinta, itu kan kisah pernikahan ya, walaupun sebelumnya tentu ya didahului dengan kisah kisah percintaan juga, kisah sebagai pacaran juga gitu. Nah, tapi itu tadi yang saya tulis masih generasi Y, jadi nggak terlalu jauh dengan saya. Itu pun saya tetap harus melakukan adaptasi ya, karena setiap generasi X, generasi Y pasti punya karakter yang berbeda ya. Ya kalau kita dulu mungkin untuk menyatakan cinta aja Gen X itu harus malu-malu, karena apa ya? Ya kita waktu itu kan masih banyak tabunya gitu deh. Di Gen Y kan tabu-tabu itu sudah mulai tersingkirkan kan, sehingga ya mungkin ya kita harus penyesuaiannya lebih ke hal-hal seperti itu gitu. Tapi secara umum sifat, sikap, kemudian juga karakter dari Gen Y itu kami sebagai Gen X itu masih bisa paham ya gitu. Kami masih bisa mengeksplorasi dengan lebih mudah gitu. Jadi tidak terlalu jauh. Makanya saya tidak terlalu menulis novel yang untuk Gen Gen Z yang itu umur 20-an sekarang kan, 20 sampai 30 yang mungkin masih agak cukup jauh dari generasi saya, sehingga saya harus banyak lebih belajar lagi. Kalaupun saya mau lakukan itu tetap bisa teman-teman ya, tapi harus ya itu tadi, sebagai penulis dari Gen X menulis cerita mengenai Gen Z ya, kita harus sebagai penulisnya harus banyak melakukan adaptasi, harus banyak melakukan riset dan melakukan pembelajaran ya. Nah, itu yang pertama, penulis harus beradaptasi dengan adanya pergeseran generasi ya, sehingga ada pergeseran topik dan juga pergeseran tema dalam penulisan sebuah novel gitu. Nah, kemudian sekarang kita bicara Gen Z dan Gen Alpha ya. Kalau saat ini lebih banyak ditulis adalah novel yang bergenre distopia, kemudian yang adult, dan juga kisah novel-novel yang berbasis teknologi. Jadi teman-teman, jadi ya istilahnya ya kisah cintanya itu ya saya bilang tadi ya, usia pernikahan kan semakin generasi itu semakin tinggi ya. Jadi kalau dulu mungkin 20-an tahun menikah sudah umum ya, kalau sekarang 30 tahun belum menikah mungkin masih umum juga gitu. Sehingga kisah percintaannya pun juga lebih tidak banyak membahas kisah percintaan remaja ya, tapi kisah percintaan yang lebih serius gitu. Karena
kisah percintaan secara usia lebih panjang ya, kisah percintaan young adult itu istilahnya usia kuliah sampai awal bekerja lah, itu kan usia-usia cukup matang ya, jadi lebih banyak kisah cintanya berpusar di kalangan usia tersebut gitu, karena ya kalau dulu mungkin habis lulus kuliah menikah ya, sehingga tidak ada cerita berpacaran di usia yang adult ya, usia awal bekerja gitu. Nah kalau sekarang karena tren menikah mungkin agak telat, agak terlambat ya, sehingga kisah cintanya lebih ke yang adult ya, tidak seperti tahun 2000-an yang mungkin ya kalau teman-teman lihat kisah Lupus misalnya ya, cerita kisah cintanya kan kisah cinta SMA, kisah cinta kuliah ya, karena memang waktu itu dominan usia berpacaran ya di usia tersebut, setelah itu setelah lulus menikah gitu. Dan sekarang karena usia pernikahan makin meningkat ya, makin naik kisah cinta pernikahannya itu lebih ke usia sekitar 20-30-an ya, berpacarannya usia yang adult, usia dewasa yang masih muda ya, usia-usia kuliah dan juga usia-usia awal-awal bekerja gitu.